Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kami selalu berharap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jaga kesehatan kalian dengan baik, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas materi mengenai rotasi atau perputaran. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa materi ini, silakan simak tayangan dengan seksama ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dahulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, kita mempelajari mengenai materi rotasi ini. Materi ini merupakan materi yang sangat banyak terkait dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangatlah penting untuk kita pelajari. Agar pembelajaran kita lebih terarah, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian harus dapat menyebutkan koordinat hasil rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan koordinat hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan koordinat hasil rotasi 180 derajat dengan tepat. Kemudian anak-anak, materi pendukung yang harus kalian ingat kembali untuk mencapai 3 tujuan pembelajaran tersebut antara lain yaitu mengenai sistem koordinat kartesius. Masih ingat kan? Ini adalah materi yang pernah kalian pelajari di kelas 8 kemarin. Nah, ini nanti kita ulas kembali dalam pembelajaran ini. Jadi kita manfaatkan kembali maksudnya dalam pembelajaran kita kali ini. Lembar kerja siswa yang pertama. Untuk lembar kerja siswa yang pertama ini kita akan belajar mengenai rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam. Langkah pertama, silakan buka aplikasi GeoGebra melalui browser yang ada di Android kalian. Aplikasi ini telah pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah muncul tampilan seperti di bawah ini, seperti pada gambar, klik Start Calculator yang warna biru ini. Selanjutnya, pilih gambar lingkaran dan segitiga seperti tampak pada gambar. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih gambar lingkaran dan segitiga. Seperti itu anak-anak. Tampilan akan tampak seperti berikut. Nah, pilih poin atau titik dan letakkan pada bidang koordinat sebagai titik yang akan dirotasikan. Di sini sebagai contoh kita ambil titik 2,1. Upayakan titik koordinat yang dipilih berupa bilangan bulat. Dan klik pula titik koordinat 0,0 pada bidang koordinat sebagai titik pusat rotasi. Dan jangan lupa untuk mencatat titik yang kalian pilih di buku catatan kalian. Jadi silakan dicatat titik 2,1 ini sebagai titik awal yang nantinya akan dirotasikan terhadap titik 0,0 sebagai acuannya. Kemudian usap layar di bawah warna ungu, bawah bar warna ungu ini ke arah atas hingga kalian menjumpai pilihan more. Kemudian usap kembali layar ke arah atas hingga muncul tulisan transform. Pilih rotate around point dengan tampilan seperti yang tampak pada gambar. Klik titik A dan titik pusat 0,0 secara berurutan. Jadi titik A-nya terlebih dahulu yang diklik, kemudian titik 0,0 sehingga tampil seperti tampak pada gambar. Di sini ada rotate around point angle, itu menunjukkan sudutnya, sudut putarnya. Sudut kita atur 90 derajat. Kemudian kita pilih yang clockwise sebelah ini ya, tidak tampak di layar, clockwise. Kalau counter clockwise itu berarti berlawanan arah perputaran jarum jam. Kita pilih lawannya yaitu clockwise sebelah kanan. Kemudian tekan tombol centang kecil untuk mengetahui hasilnya. Jadi untuk menampilkan layar lebih besar lagi
sehingga kalian dapat mencatat hasil rotasi dari titik 2,1 tadi seperti pada gambar berikut ini. Jadi ada tanda panah kecil ini. A aksen adalah koordinat hasil rotasi. Catat hasilnya dan ulangi dengan titik yang berbeda dengan langkah yang sama sehingga diperoleh koordinat titik hasil rotasi yang lainnya. Kemudian buat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Anak-anak, jika dalam awal pertemuan kita tadi pasti akan muncul pertanyaan di benak kalian, bagaimana ya cara menentukan koordinat hasil rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam? Nah, dari kegiatan tadi dari LK1 itu kalian memperoleh jawaban sebagai hipotesa. Kita tulis di sini hasil rotasi titik A X, Y sebesar 90 derajat searah jarum jam perputaran jarum jam adalah titik A aksen, di mana koordinat A aksen itu dapat dinyatakan dalam, nah ini silakan kalian isi berdasarkan hipotesa kalian dari langkah kerja 1 tadi, langkah kerja siswa lembar kerja siswa pertama tadi. Hasilnya bagaimana? Kalian sudah mengalami proses mengamati tadi, kemudian kalian catat hasilnya. Kita lanjut pada lembar kerja siswa yang kedua. Pada lembar kerja siswa yang kedua ini kita akan membuat sebuah hipotesa tentang bagaimana cara menentukan koordinat hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Dengan mengulang langkah pada LK1 tadi, tetapi dengan sudut putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita tadi punya dua pilihan anak-anak. Yang pertama ada counter clockwise, kemudian yang kita pilih tadi adalah clockwise. Nah, kali ini pada LK2 ini kalian silakan memilih counter clockwise karena kita ingin membuktikan tentang hasil rotasi 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Kalian akan memperoleh koordinat hasil rotasi titik A terhadap titik pusat rotasi 0,0. Sama seperti lembar kerja yang pertama tadi, ulangi langkah tersebut untuk beberapa titik yang berbeda dan catat titik awal serta titik hasil rotasinya. Kemudian, jangan lupa untuk membuat hipotesa atas hasil pengamatan kalian untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari awal pembelajaran. Jadi, kemungkinan pertanyaan tadi dari tujuan tadi kan kita pasti punya pertanyaan bagaimana ya cara menentukan hasil koordinat hasil perputaran 90 derajat berlawanan arah terhadap jarum jam. Hipotesa. Nah, di sini kalian membuat jawaban sementara terhadap pertanyaan yang muncul tadi. Bagaimana cara menentukan hasil rotasi titik terhadap yang diputar 90 derajat berlawanan arah terhadap perputaran jarum jam? Hasil rotasi titik A, X, Y sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam perputaran jarum jam adalah titik A aksen. Dengan koordinat A aksen silakan diisikan di catatan kalian koordinat A aksennya seperti apa. Kalau kita punya titik A, X, Y yang dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, perputaran jarum jam, maka akan diperoleh titik A aksen yang berkoordinat titik, koma, titik. Silakan dilengkapi anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada lembar kerja siswa yang ketiga. Seperti halnya lembar kerja siswa yang pertama dan kedua, pada lembar kerja siswa yang ketiga ini kita mengulangi langkah yang ada pada lembar kerja siswa yang pertama tadi. Nah, dengan mengulang langkah pada LK1 tadi, tetapi dengan sudut putar, kalau tadi 90 derajat searah jarum jam, kemudian pada LK2 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di LK3 ini kita akan belajar mengenai rotasi sebesar 180 derajat. Baik berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam. Itu nanti kalian dapat membandingkan. Ada dua kasus di sini. Kita putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dan 180 derajat searah perputaran jarum jam.
kalian akan memperoleh koordinat hasil rotasi titik A terhadap titik pusat rotasi 0,0. Ulangi langkah tersebut untuk beberapa titik yang berbeda. Dan jangan lupa untuk mencatat titik awal dan titik hasil rotasinya. Setelah itu, silakan kalian amati yang nantinya akan kalian jadikan sebagai acuan untuk membuat hipotesa dari pertanyaan bagaimana cara menentukan hasil koordinat titik yang dirotasikan 180 derajat searah perputaran jarum jam maupun berlawanan arah perputaran jarum jam. Buat hipotesa atas hasil pengamatan kalian tersebut. Hipotesa yang akan kalian buat kemungkinannya adalah hasil rotasi titik A X, Y sebesar 180 derajat adalah titik A aksen dengan koordinat A aksen titik-titik, titik-titik. Silakan kalian lengkapi berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap hasil pengerjaan lembar kerja tadi yang anak-anak, untuk mengetahui kebenaran tentang hipotesa kalian boleh membuka buku paket kalian terkait dengan materi rotasi atau perputaran ini. Jadi untuk memperjelas apakah jawaban yang telah kalian buat itu sudah benar atau belum. Selain itu, silakan kalian komunikasikan hasil yang kalian peroleh itu melalui grup WhatsApp kelas yang telah kalian bentuk di awal pembelajaran semester ini. Silakan berdiskusi dalam WhatsApp grup tadi. Kemudian nanti kita gunakan hasil diskusi itu, nanti kita peroleh satu keputusan secara umum generalisasinya yang akan kita gunakan sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak dibuka WA-nya, WhatsApp grupnya, dan berdiskusi di WhatsApp group. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, sudut dan arah rotasi 90 derajat searah perputaran jarum jam tadi ya. Kalau titik awalnya X, Y, maka titik hasil rotasi perputaran 90 derajat searah perputaran jarum jam adalah Y, negatif X. Yang kedua, titik awal X, Y yang kita putar 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam, maka akan diperoleh titik hasil rotasi negatif Y, X. Dan yang ketiga, titik awal X, Y yang kita putar atau kita rotasikan 180 derajat searah maupun berlawanan arah perputaran jarum jam akan menghasilkan titik hasil rotasi dengan koordinat negatif X, negatif Y. Demikian anak-anak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Cukup mudah bukan? Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, kita berikan satu latihan soal. Titik K 5,-2 yang dirotasikan 90 derajat searah perputaran jarum jam, dan titik hasil rotasi dari K 5,-2 tadi dirotasikan kembali untuk kedua kalinya 90 derajat searah jarum jam, perputaran jarum jam, sama seperti perlakuan awal tadi diputar 90 derajat searah jarum jam. Untuk perlakuan yang kedua ini hasil dari rotasi tadi dirotasikan kembali. Nah, demikian seterusnya, proses ini terus berulang. Jadi diputar 90 derajat, hasilnya diputar lagi 90 derajat, demikian seterusnya. Tentukan koordinat hasil rotasi setelah titik K 5,-2 tadi dirotasikan 90 derajat searah perputaran jarum jam hingga 2021 kali perputaran. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Pesan kami, selalu patuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, gunakan masker, dan selalu jaga kebersihan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.